Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Titi. Selamat datang di kelas Daring Belajar Biologi. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, jadi beberapa ilmuwan menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum Mendel yang bersifat semu. Tunggu, kok bisa sih bersifat semu ya? Maksudnya gimana nih? Oke, jadi penyimpangan-penyimpangan ini bersifat semu karena pada dasarnya polanya masih samar dengan hukum Mendel. Well, bayangkan saja nih. Ayam yang memiliki beberapa macam model jengger yang tidak sejenis itu adalah salah satu contoh penyimpangan semu. Nah, apa nih yang memungkinkan perbedaan jenis jengger ayam tersebut? Sebelum kita masuk ke materi inti, di video sebelumnya kita telah membahas konsep dan contoh hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Namun, di alam ini seringkali terjadi persilangan-persilangan yang hasilnya tidak sesuai dengan hukum Mendel. Hal ini disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Kira-kira seperti apa ya persilangannya? Simak terus videonya ya. Apa sih yang dipelajari dalam penyimpangan semu hukum Mendel? Penyimpangan semu ini ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip keturunan. Jadi, nanti akan terbagi menjadi beberapa macam penyimpangan semu hukum Mendel, di mana ada beberapa tipe persilangan yang menyimpang dari hukum-hukum yang sudah dijabarkan oleh Mendel. Ada 5 macam penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, tapi sebelumnya Kakak Titi ingatkan lagi ya. Kalau kalian masih ingat, pada persilangan dihibrid hukum Mendel itu sesama heterozigot yang disilangkan pada F2-nya. Itu fenotipnya akan menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Beberapa macam persilangan yang termasuk ke dalam penyimpangan semu hukum Mendel adalah epistasi-hipostasi, misalnya pada persilangan bawang, untuk menentukan warna umbi lapisnya. Kemudian ada kriptomeri, contohnya persilangan bunga Linaria marocana. Kemudian ada polimeri, persilangan biji gandum. Kemudian ada interaksi antar gen atau gen komplementer pada bunga Lathyrus odoratus. Dan ada atavisme yang terakhir, contohnya persilangan ayam berjengger. Tetapi yang kali ini dibahas hanya mengenai atavisme saja. Yuk kita bahas ya satu persatu mengenai atavisme. Atavisme merupakan interaksi beberapa gen yang mengakibatkan hilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan sifat keturunan yang berbeda dengan induknya. Tetapi sifat induk akan muncul kembali pada generasi berikutnya. Contohnya pada persilangan ayam berjengger dengan bentuk yang berbeda. Nah, contoh persilangan atavisme ini bisa kita lihat pada pial ayam. Jadi, pial ayam itu hanya 4 macam. Ada tipe sumpel atau walnut, gerigi atau rus, biji atau pi, dan belah atau single. Cuma ada 4 macam doang nih jengger ayam ya. Dimana R besar P besar genotip untuk jengger bentuk sumpel atau walnut, R besar P kecil untuk jengger bentuk gerigi atau rus, R kecil P besar untuk jengger bentuk biji atau pi, dan R kecil P kecil untuk genotip jengger bentuk belah atau single. Nah,
Ini harus kalian ingat ya. Genotip-genotip keempat macam pial ayam ini harus diingat untuk melakukan persilangan. Kalian harus ingat itu, oke? Yuk kita lihat langsung ya persilangannya. Misalnya nih, disilangkan ayam berjengger Rus R besar, P kecil dengan ayam berjengger Pi R kecil, P besar menghasilkan keturunan F1 ayam berjengger Walnut R besar, P kecil bergamet R besar, P besar P kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Jika F1 ayam berjengger Walnut R besar, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan genotip F2-nya 1 R besar, P besar, 2 R besar, P besar, P kecil 1 R besar, P kecil, 2 R besar, R kecil, P besar, 4 R besar, R kecil, P besar, P kecil 2 R besar, R kecil, P kecil, 1 R kecil, P besar, 2 R kecil, P besar, P kecil dan 1 R kecil, P kecil. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung gen R besar disertai P besar menghasilkan ayam berjengger Walnut. Kombinasi yang mengandung R besar tanpa disertai P besar menghasilkan ayam berjengger Rose. Kombinasi P besar tanpa disertai R besar ayam berjengger Pi. Dan kombinasi semua gen resesif akan menghasilkan ayam berjengger single. Maka perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 ayam jengger Walnut, 3 berjengger Rose, 3 Pi, dan 1 berjengger single. Dari persilangan ini memang menghasilkan perbandingan fenotip F2-nya sama dengan prinsip Mendel. Tetapi F1-nya tidak mengikuti salah satu induknya pada F2. Muncul individu dengan sifat baru yaitu ayam berjengger single karena adanya interaksi antara gen yang resesif. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel khususnya atavisme. Bisa dipahami ya? Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.